Di video kali ini aku mau lanjutin ceritaku untuk yang part 3. Soalnya kan ceritaku ini panjang banget ya, sampai nggak tahu nanti ini sampai part berapa. Tapi ini tuh cerita part 3 ini tuh agak panjang kayak cerita part 2. Tapi malam ini tuh aku nggak ngapa-ngapain ya guys, nggak pakai masker atau pakai skincare gitu, nggak. Soalnya aku takutnya kalian bosan nengok aku pakai masker terus. Jadi aku nggak bisa lama-lama ngomongnya kayak gini, langsung aja ke videonya ya. Bye-bye. Jadi aku lanjutin ceritaku ya guys untuk yang part 3 ini. Setelah mamanya labrak aku sama dia udah bingung sama keadaan gitu. Soalnya mama aku udah mulai kecewa banget sama perbuatan mama laki-laki ini. Ya mama aku kesal, soalnya jadi kena imbasnya gitu. Setelah itu mama aku tuh berpikir untuk berangkatkan kita ke Medan. Aku tuh ke rumah keluarga aku dan dia di rumah kakaknya. Kakaknya itu perempuan ya guys. Selama di Medan aku sama dia banyak masalah, tapi di sini kebanyakan aku yang salah sih. Karena aku selalu mau bareng sama dia. Belum ada seminggu aku udah pergi jumpain dia ke tempat kakaknya. Jadi jarak kita itu, aku tuh kemarin di Semilingkar, terus dia di Amplas gitu. Dan keluarga aku udah mulai risih dan gak mau lagi buat aku di rumah mereka. Karena aku gak nurut gitu ya. Soalnya masih seminggu udah gimana ya, udah pergi ke sana. Padahal aku masih baru di situ dan keluargaku kan agak kesal gitu. Sampai dimana aku jadi tinggal di rumah kakaknya pacar aku ini. Pertama-tama baik banget ya, mereka tuh baik banget. Karena di situ keuangan aku masih ada gitu untuk beli buah, beli lauk sama sayur saat itu. Dan lama-kelamaan mereka risih juga. Aku tahu kakaknya pacar aku tuh nggak suka banget lihat saya dulu. Tapi aku memilih bertahan karena aku gimana ya? Ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Sampai suatu ketika keuangan aku udah tipis banget dan mereka bilang, kamu ke tempat keluarga kamu aja dulu untuk sementara, katanya. Kami pergi saat itu, tapi aku udah gak berani ngetok pintu karena aku udah malu. Dan pokoknya banyak banget pikirannya. Pokoknya aku tuh gak jadi tinggal di situ lagi, tapi kita tuh jadi pergi ke kosannya kakaknya pacar aku ini. Kebetulan ada di Medan juga, jadi kakaknya ada 2 saat itu. Terus kita tuh nginap di kosannya kakaknya pacar aku. Ini tuh kakaknya yang nomor 3 ya guys. Terus paginya kami pulang ke rumah kakaknya yang nomor 2 ini. Tapi kakaknya udah gak suka banget lihat aku dulu. Kayak mukanya itu udah beda gitu. Tapi aku diam karena aku nggak bisa berbuat apa-apa. Soalnya aku udah nggak bisa minta bantuan lagi sama mama. Soalnya aku kan ngebantah ya. Ya kamu kenapa nggak di rumah keluarga kita aja? Pasti mama aku bilang gitu. Pikiran aku saat itu. Jadi aku nggak berani minta bantuan sama mama saat itu. Dan aku saat itu memutuskan untuk nyari kerjaan. Dan aku dapat kerjaan di grosir jajanan. Tahu kan grosir jajanan itu? Saat itu peraturan tempat kerja itu masuknya jam 5 pagi, pulangnya jam 6 sore. Kalian tahu nggak? Selama aku kerja di tempat grosir ini, aku tuh sering banget nahan lapar. Padahal peraturan di tempat kerja itu harus bekal. Cuman saat itu aku nggak megang duit. Dan gak ada makanan yang harus aku bawa dari rumah. Sedih banget sih. Soalnya keuangannya kami tuh tipis banget saat itu. Udah gak ada deh gitu. Sampai ada kejadian ya. Waktu itu pas makan siang. Semuanya tuh karyawan kan udah pada makan gitu. Aku tuh enggak. Aku tuh kayak nahan lapar. Aku tuh udah pucat gitu. Terus yang punya toko manggil aku, "Dek, kamu udah makan belum?" gitu. Udah Kak, tadi udah di belakang gitu. Terus tempat bekalnya mana? Ditanya gitu kan.
Aku tuh, enggak kak, udah, pokoknya tadi udah, aku bilang gitu. Tapi yang punya toko tahu aku lagi bohong dan mereka bilang, udah sini aja, nggak usah malu, katanya. Sedih banget. Itu nama kakak yang bilang aku tuh namanya Cynthia. Sampai dimana ada kejadian aku sama si X ini, laki-laki ini, dan kakaknya berantem sama aku karena HP aku tuh hilang saat itu. Jadi ceritanya itu gini, pagi-pagi jam 5 aku tuh masih dengar alarm HP aku bunyi. Dan saat itu aku gak masuk kerja gitu, karena aku sakit, badan aku sakit semua. Soalnya kan aku baru-baru kerja kan, belum terbiasa ngangkat-ngangkat yang berat saat itu kan. Jadi aku tuh berantem sama mereka ini karena gimana ya, aku tuh bingung, ceritanya tuh bingung. Soalnya alarm aku tuh jam 5 masih nyala, malah kakaknya bilang, kamu gak kerja Yun, katanya gitu. Enggak kak, badan aku sakit semua, aku bilang. Terus kakaknya pergi kerja, kakaknya juga kan kerja juga ya. Terus aku tuh bangun jam-jam 8 saat itu, dan aku nyariin HP aku. Terus aku tanya sama si X ini, HP aku mana? Katanya aku tuh nggak tahu, aku kan nggak megang. Terus dia tanya sama kakaknya saat itu, dan dia pergi ke tempat kerjanya kakaknya saat itu. Saat dia pergi ke tempat kerja kakaknya itu, ada tuh aku nungguin 1 jam kayaknya di rumah. Terus dia nggak balik-balik, dan aku mutusin nyusul dia ke tempat kerja kakaknya nih. Aku tuh udah agak jengkel ya gitu. Soalnya kakaknya pernah bawa HP aku tanpa izin. Itu sebelum HP aku tuh hilang. Makanya kecurigaan aku ya sama dia. Tapi kakaknya bilang aku nggak ada bawa HP kamu, katanya gitu. Dan kita berantem di situ. Banyak orang yang lihat, dan pacar aku ini sama kakaknya ninggalin aku di situ di tempat kerja kakaknya ini. Aku di situ bingung banget. Uang aku udah nggak ada, tapi aku dibantu sama satpam saat itu. Katanya, kamu mau nggak aku antar ke kantor polisi? Katanya. Soalnya kami tuh nggak bisa bantuin kamu deh, katanya gitu kan. Aku bilang, iya pak, saya takut pulang sendiri. Dan aku diantar pakai ojek saat itu. Aku tuh cerita juga sama pak polisi semua kejadian itu. Dan pak polisi juga bingung gitu sama masalah kita. Dan polisi itu memutuskan pergi ke rumah kakak ini, maksudnya ngantar aku ke rumah kakaknya ini. Tapi aku nggak bisa dapetin HP aku lagi. Mereka nggak ada yang ngaku, tapi aku yakin yang ambil HP itu nggak jauh-jauh dari yang ada di rumah itu. Aku oke lah, itu rezeki mereka. Jadi saat itu pak polisi bilang, kamu pulang aja, nggak bakalan ada jalan keluar kalau kamu tetap di sini, kata pak polisi. Terus aku bilang, ya udah pak, mana baiknya aja, karena aku di sini mereka juga nggak suka sama aku gitu. Tapi di sisi lain, aku tuh takut banget kehilangan si X ini saat itu. Tapi mau gimana lagi, nggak ada jalan keluar lagi. Jadi polisi hubungin mama aku, dan lagi mama aku mau bantuin aku lagi, dan mama aku ngirim ongkos saat itu. Setelah aku pulang ke Tarutung, aku sama pacar aku ini lost kontak selama 1 bulan. Di sini aku tuh nggak tahu dia tuh ada di mana. Di sini tuh aku tuh hampir kayak orang gila, frustasi saat itu. Sering nangis, sering ngelamun, dan susah untuk makan. Tapi tiba-tiba dia tuh hubungin aku lagi. Dia bilang aku udah di Jakarta, kata dia. Di situ aku hanya gimana ya, kayak wah, jauh banget ya. Dan aku nanya, siapa yang berangkatin ke sana? Aku bilang, tahu nggak, yang berangkatin itu mamanya. Di situ hati aku tuh kayak gini, usahanya misalnya kita itu
Gede banget sumpah. Setelah dia bilang dia di Jakarta, di sini tuh aku tuh jadi datang ke Jakarta saat itu. Aku tuh lari dari rumah waktu mama aku tuh pergi belanja saat itu. Aku di Jakarta bertahan selama 3 bulan. Di situ masalah banyak banget karena pacar saya ini kerjanya di punya adiknya mamanya. Berarti tulangnya lah gitu. Cuman bukan mereka sih pemilik usaha ini, cuman pengurusnya aja, mereka jadi pengurus aja gitu. Tapi saat itu aku tuh dipulangkan sama tulangnya ini. Aku tuh nggak bisa cerita masalahnya itu karena aku berurusan cuman sama laki-laki ini. Dan aku balik ke rumah aku yang di Tarutung dan mama aku terima aku lagi, guys. Bayangin, mama aku nih terima aku lagi. Pokoknya mamaku tuh selalu bantuin aku sih, selalu ada buat aku. Tapi semua itu gak bisa disesalin lagi sih. Setelah aku tuh pulang ke kampung, ke rumah aku gitu, kita tuh LDR selama 3 bulan. Sampai dimana pacar saya ini pulang bulan 12 saat itu tuh suasana tahun baru. Dia ada 1 mingguan ada di rumah aku dan setelah itu dia balik ke Jakarta. Aku udah tahu kalau aku bakalan hamil saat itu. Dan benar, aku hamil anak pertama. Dan aku memutuskan ke Jakarta lagi. Dan satu yang harus kalian tahu, aku tuh hamil tanpa pernikahan saat itu. Selama aku hamil, dia sering banget lakuin kekerasan sama aku. Mau ditampar lah, dicekek lah, ditendang lah, dijambak lah. Ada satu kejadian waktu aku hamil 4 bulan, kita tuh berantem di kamar mandi saat itu. Sampai HP aku dipecahin sama dia. Tapi untungnya anak aku gak kenapa-napa. Tapi kalian harus tahu, kalau kekerasan yang dia lakuin itu sakit banget rasanya. Apalagi kalau aku tuh dicekek, rasanya mau mati. Tapi aku tuh selalu maafin dia. Karena aku berpikir ya, dia mukul juga pasti aku juga punya salah gitu. Cuman aku tuh berpikir juga, kalau salah-salahnya perempuan pun gak harus mukul gitu. Tapi aku tuh berpikir kalau dia akan berubah. Kalau kita udah punya anak, dia bakalan berubah gitu. Tapi kalian harus tahu juga, alasan terbesar aku mau hamil di usia yang labil itu ada. Alasannya itu ada. Karena biasanya kalau nggak direstui, kalau udah punya anak itu bakalan diterima gitu. Tapi nyatanya apa? Nggak ada. Sia-sia. Tapi aku tuh nggak nyesal ya. Aku tuh punya anak. Aku nggak. Cuman kayak kecewa aja gitu sama perilakunya orang tuanya nggak ngakuin anak aku gitu. Sampai dimana usia kandungan aku udah 9 bulan, mama aku nanya, kamu lahiran di mana? Aku bilang di sini aja mah gitu. Mamaku saat itu khawatir sama aku soalnya aku kan umurnya masih kecil, masih umur 15 tahun. Dan aku lahirannya kan normal. Tapi puji Tuhan, aku melahirkan seorang lelaki tampan yang bernama Justin Alvishena. Dan tepat tanggal 9 bulan 9 2017. Tanggal sejarah ini buat aku, guys. Karena aku jadian tepat tanggal 9 saat itu. Tapi anak aku tuh sampai sekarang gak dianggap sama mamanya gitu ya. Mamanya bilang itu bukan cucu aku, katanya gitu. Sakit banget ya gak sih? Waktu aku lahiran, yang ngurus aku itu cuman pacar aku. Kita tuh bayangin masih muda udah ngurus bayi. Aku tuh umur 15 tahun dan dia umur berapa tuh udah gak ingat lagi.
Kalau soal untuk bekerja di rumah tuh dia tuh baik, dia tuh rajin. Apalagi waktu aku tuh baru lahiran tuh dia tuh excited banget sama apa yang kita rasain dulu gitu ya. Tapi selang anak aku umur 20 tahun kok 20 tahun sih anjir. 20 hari kita berantem gara-gara hal sepele. Itu cuman gara-gara ikan gosong anjir. Dia tuh goreng ikan dan itu gosong dan aku marah gitu. Dan dia emosi sama aku dan dia tampar pipi aku. Kalian bisa bayangin gak sih? Baru lahiran udah kena tampar gara-gara hal sepele. Dan aku tuh di situ kecewa banget sama dia. Soalnya gak punya anak atau punya anak juga, sifat mamanya sama sifat dia tuh gak ada yang berubah. Dan kecewaku situ kecewa banget malah. Dan dia minta maaf gitu. Ya aku kembali lagi. Aku udah terikat sama dia. Kayak kami udah punya anak gitu. Dan kekerasan itu selalu ada. Belum pudar. Tapi aku sabar. Karena perjuangan kita tuh udah panjang banget. Aku gak mau sia-sia semuanya gitu. Singkat ceritanya, sampai dimana aku tuh pernah berantem sama dia. Ini tuh ceritanya udah aku ringkas ya guys, yang aku ngambil intinya semua. Anak aku udah umur 1 tahun dan kita tuh pernah berantem. Aku tuh pernah pulang ke Tarutung, itu tuh tahun 2018. Aku tuh bawa anak aku di sini tuh pulangnya pakai bis. Bayangin kalian tuh, anak aku masih kecil, kami tuh pulang pakai bis. Dan waktu aku pulang dari Jakarta, pipi aku tuh masih memar. Pukulan-pukulan yang dia buat itu masih berbekas gitu. Jadi aku tuh pulang rasa sakit yang di badan aku masih ada. Dan aku ngurus anak aku di mobil gitu. Pokoknya pengalaman aku sama anak aku itu sedih banget sih. Apalagi waktu penyeberangan mulai dari Merak ke Lampung itu anak aku tuh demam gitu. Soalnya kan angin laut tuh bahaya banget sama anak gitu. Jadi dia tuh demam sampai itu di mobil juga dia demam. Sedih banget sih kalau aku ingat ini. Ini tuh pengalamannya Justin ya guys, anak pertama aku. Tapi waktu aku udah sampai di Tarutung gitu, dia tuh janji mungkin yang ke 1000 kali ya ini yang janjinya. Aku tuh nggak ngulangin lagi. Aku udah, pokoknya dia janji nggak gini. Dan hati aku pulang lagi. Di situ aku kayak ya udah aku bakalan tunggu perubahannya gitu. Dan aku pulang ke Jakarta saat itu. Aku tuh di kampung ada 3 bulanan. Dan kita itu sama-sama introspeksi diri. Mungkin aku juga ada kekurangan, dia juga gitu. Jadi kita sama-sama janji kita nggak bakalan egois segala macam gitu. Dan setelah aku pulang ke Jakarta, aku tuh ada 1 bulanan di Jakarta tuh, aku hamil anak kedua. Kalian tahu nggak alasan aku mau hamil lagi untuk yang kedua kalinya gitu? Aku di sini tuh mikir ya, mungkin kalau aku udah punya bayi lagi, mungkin dia nggak bakalan lakuin kekerasan sama aku. Tapi nyatanya apa? Sia-sia. Berubah aja belum. Apalagi dapat restu dari mamanya. Pokoknya tuh kayak aku perjuangin semua gitu, masa muda, punya anak di usia muda, ngurus dia, sampai diri aku nggak keurus gitu ya. Itu sia-sia. Restu pun sampai sekarang, sampai kita pisah tuh nggak ada gitu. Tapi ini tuh pengalaman sih, pengalaman aku yang paling sakit. Tapi aku udah bisa lepas dari hubungan yang toksik gitu. Jadi kita lanjut part 4 ya guys. See you.